Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan dua surah yang mulia, Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya ini akan menjadi pemimpin surah-surah yang lain dari Al-Quran yang akan menolong membaca pembacanya gitu ya, dan pengamalnya. Ya, mungkin sebagian orang menganggap Al-Baqarah sekitar 286 ayat, kemudian Al-Imran misalnya 200 ayat, panjang sekali. Itu pikirannya, ya, pikiran dia, sehingga akhirnya dia belum memulainya sudah merasa berat duluan. Padahal sebenarnya kalau dia enjoy saja, dia baca ayat, dengan dia baca terjemahannya, itu ilmu pengetahuan, informasi. Terlebih lagi dijanjikan per satu hurufnya satu pahala. Dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Nabi SAW mengatakan, saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Awal potongan surah Al-Baqarah misalnya ya. Tapi saya mengatakan alif satu huruf berarti 10 pahala. Mim satu huruf, lam satu huruf berarti 20 pahala, dan lam satu huruf berarti 30 pahala. Berarti alif, lam, mim 30 pahala. Itu besar sekali pahala. Luar biasa gitu yang bisa didapatkan. Ya, kalau kita baca Al-Fatihah saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu alif, lam, ha, mim, dal. Baru Alhamdu sudah 50 pahala. Lillah ada tasydid di atas. Kalau tasydid itu berarti double huruf ya. Berarti lillah itu 3 lamnya, 1 haknya, berarti 40. Alhamdu tadi 50, lillah 40, berarti 90. Ya. Rabbi ada tasydid lagi, itu berarti asal katanya robabah, 2 baknya, karena ada tasydidnya, berarti 30. Kalau tadi kita gabung 90 tambah 30, itu berarti 120. Alamin, alif, lam, ain, alif, lam, mim, ya, nun, itu 8, berarti 80 pahala. Berarti Alhamdulillah Rabbil Alamin 200 pahala. Ini bukan main-main ini. Ya, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan mengulang-ulangi bacaan Al-Quran. Itu luar biasa. Apa sulitnya Anda kalau lagi milih belanjaan di toko, di supermarket, lagi di jalan, sambil ngulangin surah yang Anda hafal saja. Atau Anda dengarkan di mobil, di kendaraan Anda, ayat Al-Quran. Dan kami selalu sarankan, ingat pesan ini ya, dengar dengan terjemahannya. Dengar dengan terjemahannya. Karena ini sangat bermanfaat. Anda jadi tahu apa pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Anda dapat pahala setiap hurufnya, dan juga dapat informasi ya, ilmu yang Allah SWT perintahkan kita untuk pelajari. Tapi kalau Anda cuma dengar tilawahnya saja, dapat pahalanya saja, tapi Anda tidak ngerti apa yang sedang dipesankan. Sayang sekali kan kita. Kitab ke-8 ya. Dan dalam kitab keutamaan-keutamaan ini, di bab pertamanya itu adalah bab keutamaan membaca Al-Quran. Dan ini kalau kita urut dari awal belajar, bab ke nomor 180. Dan Alhamdulillah kita sekarang berada di halaman 667 untuk buku Riyadhus Shalihin ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai bab pertama dalam kitab keutamaan-keutamaan ini atau fadail. Itu yaitu bab nomor 180 dari awal belajar. Ini bab pertama dalam kitab nomor 8 ini, bab keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum kita jauh teman-teman sekalian membahas dan menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, kita perlu garis bawahi dulu. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Raja, Sang Pencipta, yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dia adalah petunjuk untuk manusia. Bukan cuma untuk orang-orang beriman, tapi semua manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kitab yang suci, kitab yang tidak akan pernah ada kebatilan, tidak akan pernah sesuatu yang salah, ada salah di dalamnya. Semuanya berisikan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Baik tentang umat-umat sebelum kita, apapun yang terjadi pada mereka yang beriman dan juga yang kafir, yang beriman yang selamat, yang kafir yang binasa. Dan bagaimana juga yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Yang membuat roda kita hidup berputar. Dan apapun yang tidak bisa kita nikmati. Biasa dikenal dengan halal dan haram. Dan juga informasi tentang masa akan datang. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang tentang surga dan neraka. Tentang alam barzah. Ya. Semua rinci. Kemudian juga ada tentang ilmu pengetahuan ya, tentang ilmu alam ya, dijelaskan tentang masalah kita disuruh menelusuri dan mempelajari alam semesta ini, bumi, bahkan ke dalam diri kita sendiri. Anatomi manusia pun Allah SWT mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian lihat itu. Dan cukup banyak hal-hal yang bisa kita ambil faedah dan bisa menjadi dasar pondasi dalam mengembangkan teori-teori ilmiah tentunya. Dan itu sudah tidak asing di kalangan para
kaum muslimin dan lahirnya para ilmuwan-ilmuwan besar juga dari kalangan muslimin di abad-abad awal-awal atau pertengahan, tepatnya pertengahan Hijriah di fase kerajaan Islam berkembang sampai ke Spanyol tentunya. Jadi kitab ini teman-teman bukan kitab sembarangan, bukan sebuah kitab atau buku bestseller dari seorang profesor atau seorang penulis yang terkenal. Tapi ini langsung dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan betul-betul Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Selalu baca, terutama kalau kita orang Indonesia karena belum ngerti bahasa Arab, kita dengan terjemahannya. Kemudian tadabburi, renungi makna-maknanya, ambil hukum-hukumnya, dihafal ayat-ayatnya, dan diterapkan dalam sholat, dalam aktivitas sehari-hari tentunya. Nah itu yang kita perlu titik beratkan di awal pembukaan kita. Dan Al-Quran artinya memang kitab yang dibaca, ya, kitab yang dibaca. Baik, kita akan masuk hadis pertama, teman-teman sekalian, dalam bab yang keutamaan Al-Quran ini adalah hadis nomor 998 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, rutinkan baca, ulang-ulangi bacaannya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita ambil pelajaran. Yang pertama adanya perintah untuk selalu membaca Al-Quran. Karena di sini ada perintah menggunakan fi'lul amr. Kata perintah dari Nabi SAW. Ikra'u. Bacalah kalian. Ya. Dari bahasa, dari kosakata qara'a yakra'u. Ya, fi'lul madhinya yang sudah berlalunya. Qara'a. Kemudian mudhari'nya yang sedang terjadi. Itu adalah mudhari'nya. Yakra'u. Kemudian ada perintah atau fi'lul amr. Ikra'. Maka di sini dikatakan ikra'u. Bacalah. Di sini kalau ada perintah seperti ini berlaku terus-menerus. Misalnya, teman-teman sudah baca Al-Quran nih tadi. Tetap perintah ikra'u diperintahkan lagi. Maksudnya baca lagi setiap ada kesempatan. Bukan berarti sehari sekali kita baca. Tapi setiap ada kesempatan ikra'u. Baca, selalu baca, ulang-ulangi. Ya. Dan Al-Quran memiliki minimal 4 hak dari kita. Yang pertama membacanya, ngerti nggak ngerti artinya, kita baca dan dianjurkan berurut. Misalnya dari surah nomor 1 Al-Fatihah, surah nomor 2 Al-Baqarah, surah nomor 3 Al-Imran, surah nomor 4 An-Nisa, surah nomor 5 Al-Ma'idah, surah nomor 6 Al-An'am, nomor 7 Al-A'raf, nomor 8 Al-Anfal, terus begitu, nomor 9 At-Taubah, nomor 10 Yunus, terus berlanjut gitu kan. Kita membaca surah-surah ini secara berurut sampai surah nomor 114 yaitu surah An-Nas. Kemudian kita ulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ini yang pertama tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita mentadabburi isi ayat-ayatnya. Maksudnya merenungi makna-maknanya, mempelajari isi kandungannya, ya. Sehingga bukan hanya sekedar berlalu begitu saja. Nah, di sini Anda tidak harus berurut seperti poin yang pertama. Tidak harus Anda baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari surah nomor 1 sampai surah nomor 114. Tapi boleh Anda pilih surah yang paling menarik buat Anda. Lalu kemudian Anda mulai masuk dan membaca. Misalnya Anda mau tahu tentang hewan-hewan dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Ada surah An-Nahl, surah lebah ya. Ada surah An-Naml, semut. Ya. Ada Al-Fil, gajah, misal. Ya. Anda mau baca tentang nabi-nabi, ada surah Al-Anbiya, dan ada nama-nama individu mereka seperti surah Yunus, Yusuf, Ibrahim, ya. Kemudian ada surah Muhammad, surah Hud, ya, alaihi wassalatu wassalam, surah Nuh. Ini semua nama-nama nabi-nabi tersebut. Atau Anda mau baca tentang wanita, misalnya ada surah An-Nisa. Ya, ada surah Maryam misalnya. Anda mau baca tentang keluarga, Al-Imran, surah nomor 3, keluarganya Imran. Imran adalah ayahnya Maryam alaihi wassalatu wassalam, keluarga Imran yang sangat masyhur dengan kesolehannya misalnya. Dan seterusnya. Ya, Anda bisa memilih surah-surah yang menarik buat Anda, lalu Anda mulai tadabburi ayat-ayatnya. Maksudnya baca ayatnya, baca terjemahannya. Ya, kalau bisa baca tafsirnya itu bagus. Dan Anda tahu juga sebab nuzul atau sebab turunnya ayat. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah kita menghafal ayat-ayatnya. Menghafal. Yang paling dasar tentu Al-Fatihah, tidak mungkin tidak boleh tidak menghafalnya, karena itu dasar sekali dan itu bagian daripada rukun solat ya. Kita membaca Al-Fatihah. Kalau tidak tanpa baca Al-Fatihah batal solatnya kan gitu. Terutama kalau solat sendiri ya. Kalau solat berjamaah masih khilaf diantara ulama tentang solat jahar atau solat ngerasin suara.
subuh, maghrib dan isya. Ada pendapat yang mengatakan kalau imam sudah baca, maka makmum sudah terhitung membacanya. Ada juga pendapat yang mengatakan ini disebutkan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i mengatakan tidak, tetap harus baca walaupun imam sudah membacanya. Ini khilaf. Tetapi selain daripada sholat ini, seperti sholat berjamaah tapi sir, kecilin suara kayak duhur sama asar. Kemudian sholat sunnah ini wajib membacanya. Kemudian tambah dengan surah-surah lain, ya mungkin sudah sering kita dibuat hafal oleh orang tua kita, tuh diperintahkan untuk hafal beberapa surah-surah pendek, itu bagus. Tapi coba tambahkan dan terus tingkatkan ya jumlahnya, baik itu kualitas bacaan ataupun kuantitas hafalannya. Yang keempat terakhir adalah bagaimana mengamalkan isi Al-Quran, mempraktikkan apa yang telah diperintahkan sebagai syariat atau peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran pertama dari hadis, disuruh baca ya. Dan kita memberikan tadi keempat hak Al-Quran tersebut. Yang kedua, adanya kedudukan Al-Quran, bagaimana dia akan memberikan syafaat, pertolongan bagi hamba yang membacanya, bagi hamba Allah yang membacanya, agar bisa selamat nanti di hari kiamat. Selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Baik, kita masuk hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 999 dari awal belajar. Berbunyi dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarati wa ali Imran tuhajjani an sahibihima. Saya ulangi ya. Yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarati wa ali Imran tuhajjani an sahibihima. Terjemahnya Al-Quran dan ahlinya, maksudnya yang suka membacanya, gitu kan? Yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia akan didatangkan pada hari kiamat dan akan didahului oleh surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Keduanya akan membela orang yang mengamalkannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada footnote nomor 659 di bawah, yaitu orang-orang yang membaca dan mengamalkan kedua surah tersebut. Kedua surah tersebut. Baik, dari hadis ini teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang dalam bentuk wujud. Ya, seperti apa kita tidak tahu. Tapi dia akan datang dan dia akan memberikan pertolongan ya, bagi pembacanya. Jadi di sini berarti menandakan dia akan datang dan betul-betul memberikan pertolongan sebagaimana hadis sebelumnya. Syafaat itu pertolongan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong orang ini agar lolos masuk ke dalam surga dan juga ya dia selamat dari api neraka. Atau dia bisa menjadi penyebab meningkatnya ya derajat di surga, meningkat ya, misalnya tadinya dia cuma dapat berapa tingkatan, level berapa misalnya, atau level keberapa dari surga, dia bisa naik karena membaca dan menghafal Al-Quran. Sebagaimana ada hadis yang lain mungkin nanti akan disebutkan juga ya, tentang masalah nanti ahli Al-Quran, khilaf di antara ulama yang sering membaca, ada yang mengatakan yang menghafalnya itu akan disuruh baca pada hari kiamat sebagaimana dia baca di dunia, lalu kemudian setiap satu ayat diangkat satu derajat. Ya, sampai sebagian ulama mengatakan anak tangga dan derajat surga itu adalah sejumlah ayat Al-Quran. Sehingga dia baca sampai dia menyelesaikannya, maka dikatakan kedudukanmu adalah akhir ayat yang kamu baca. Jadi kalau Anda cuma hafal beberapa surah misalnya, Anda cuma naik beberapa titik saja. Nah seperti itulah. Kemudian pelajaran yang kedua, kedudukan dua surah yang mulia, Al-Baqarah dan Al-Imran. Keduanya ini akan menjadi ya pemimpin surah-surah yang lain dari Al-Quran yang akan menolong membaca pembacanya gitu ya, dan pengamalnya. Ya, mungkin sebagian orang menganggap Al-Baqarah sekitar 286 ayat. Kemudian Al-Imran misalnya 200 ayat. Panjang sekali. Itu pikirannya ya, pikiran dia. Sehingga akhirnya dia belum memulainya sudah merasa berat duluan. Padahal sebenarnya kalau dia enjoy saja, dia baca ayat, dengan dia baca terjemahannya, itu ilmu pengetahuan, informasi. Terlebih lagi dijanjikan per satu hurufnya satu pahala. Dan satu pahala ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Nabi SAW mengatakan, saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Awal potongan surah Al-Baqarah misalnya ya. Tapi saya mengatakan alif satu huruf berarti 10 pahala. Mim satu huruf, lam satu huruf berarti 20 pahala, dan lam satu huruf berarti 30 pahala. Berarti alif, lam, mim 30 pahala. Itu besar sekali pahala. Luar biasa gitu yang bisa didapatkan. Ya, kalau kita baca
Al-Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu alif lam ha mim dal. Baru alhamdu sudah 50 pahala. Lillah ada tasydid di atas. Kalau tasydid itu berarti double huruf. Ya. Berarti lillah itu 3 lamnya, 1 haknya. Berarti 40. Alhamdu tadi 50. Lillah 40. Berarti 90. Ya. Rabbi ada tasydid lagi. Itu berarti asal katanya robabah. 2 baknya karena ada tasydidnya. Berarti 30. Kalau tadi kita gabung 90 tambah 30 itu berarti 120. Alamin alif lam ain alif lam mim ya nun itu 8. Berarti 80 pahala. Berarti alhamdulillah rabbil alamin 200 pahala. Ini bukan main-main ini. Ya, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan mengulang-ulangi bacaan Al-Qur'an. Itu luar biasa. Apa sulitnya Anda kalau lagi milih belanjaan di toko, di supermarket, lagi di jalan sambil ngulangin surah yang Anda hafal saja. Atau Anda dengarkan di mobil, di kendaraan Anda, ayat Al-Quran. Dan kami selalu sarankan, ingat pesan ini ya, dengar dengan terjemahannya. Dengar dengan terjemahannya. Karena ini sangat bermanfaat. Anda jadi tahu apa pesan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Anda dapat pahala setiap hurufnya. Dan juga dapat informasi, ya, ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk pelajari. Tapi kalau Anda cuma dengar tilawahnya saja, dapat pahalanya saja. Tapi Anda tidak ngerti apa yang sedang dipesankan. Sayang sekali kan kita. Nah kemudian selanjutnya, yang kita baca adalah hadis nomor 1000, ya. Yaitu kedudukan Al-Baqarah dan Al-Imran. Kita masuk hadis nomor urutan 1000 dari awal belajar. Ini berarti kita sudah pelajari secara urut ya. Detik ini 1000 hadis insyaallah. Ini luar biasa ini ya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa mempelajari seperti itu. Walaupun yang kita pelajari sudah lebih dari 1000 hadis ya. Karena memang dalam satu nomor urut biasanya ada 2-3 hadis ya, riwayatnya. Atau kadang-kadang kita tambahkan dengan penjelasan-penjelasan tambahan hadis yang lain. Ya. Ini sebuah nikmat yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Kita bisa sampai pelajari 1000 hadis. Hadis ke-1000 dan ini hadis nomor 3 dalam bab kita. 1000 dari awal belajar. Bermula dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang pertama, mempelajari Al-Quran adalah kewajiban. Dan juga dia akan membawa kepada kedudukan yang sangat tinggi. Nah itu penting ya. Sehingga yang paling pertama kita pelajari kitab adalah Al-Quran. Baik buat anak kecil ataupun orang dewasa gitu kan. Jadi orang Arab atau bukan orang Arab, Al-Quran yang paling pertama. Jangan Al-Quran dijadikan nomor sekian. Jangan Al-Quran diberikan waktu hanya kalau pas kita lagi lowong. Enggak, kita skala prioritaskan. Kita harus tahu kita sangat butuh dengan Al-Quran dari semua informasi yang lainnya. Ya. Berapa banyak orang di masa sekarang sibuk dengan mencari informasi di handphonenya misalnya, atau hiburan. Dan dia melupakan Al-Quran. Padahal Al-Quran nomor 1. Bukan Anda tidak boleh baca dari yang lainnya. Tapi jangan baca dari yang lainnya sementara Anda sendiri tidak tahu menahu tentang masalah isi Al-Quran. Kemudian pelajaran yang kedua di sini dikatakan bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah justru orang yang belajar Al-Quran plus mengajarkannya. Di sini bisa luas maknanya, bisa misalnya Anda pelajari cara bacanya dengan makharijul huruf atau penyebutan huruf yang tepat, juga dengan tajwidnya. Setelah itu Anda mulai masuk mengajarkan ilmu itu, tahsin ya, untuk memperbaiki bacaan-bacaan orang, dan level selanjutnya adalah menghafalnya atau tahfidnya. Anda hafal. Ini bertingkat-tingkat juga. Ada orang hafal beberapa surah, ada yang orang hafal sampai 30 juz, Masya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan kita juga semua demikian tentunya, maksimal dalam membaca dan menghatamnya juga menghafalnya. Nah ini orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk maknanya orang yang paling layak menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, tetangga, ya, sahabat. Ini semuanya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka kita muliakan. Dan memang kita jadikan mereka sebagai skala prioritas dalam semua tadi pilihan-pilihan kita. Nah ini yang dimaksud dengan orang terbaik di antara kalian. Ya, tapi di sini juga perlu diingatkan ya. Ada penyampaian Nabi SAW, man ta'allama Al-Quran diikuti wa'allamah. Jadi dia tidak cukup untuk diri sendiri, tapi dia juga sibuk mengajarkan untuk orang lain. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 1001. Berbunyi dari Aisyah, kalau tadi hadis sebelumnya ini, hadis nomor 1000 diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya.
Hadis nomor 1001 berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, ya, dia bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan bacaan itu terasa sulit baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ada footnote di situ nomor 660 bagi yang pegang bukunya ya, menjelaskan tentang makna daripada dan dia mahir dalam membaca Al-Quran. Mahir maksudnya bagus dan lancar bacaannya sesuai dengan yang seharusnya, tidak rancu dan tidak terputus. Sementara makna as-safara adalah malaikat yang diutus kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan al-barara artinya yang sangat taat. Maksudnya pembaca dan pengamal Al-Quran itu akan bersama para malaikat dalam tempat tinggi mereka di akhirat. Yatata'ta'u fihi bermakna dalam membaca dengan terputus-putus dan berulang-ulang karena lisannya sulit membacanya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kita, langsung saja ambil faedahnya ya. Faedah mutiara ilmu yang luar biasa ini. Yang pertama adalah adanya perintah untuk menguasai bacaan Quran maksimal. Jadi mulai dari makharijul huruf, ingat itu penting sekali, itu dasar sekali. Bagaimana membedakan antara sa, ya, alif, ba, ta, sa, lidah ditekan ke atas dan seakan-akan mengeluarkan angin ya, sa. Kemudian bagaimana membedakannya dengan yang datang setelahnya zal, ya. Kemudian bagaimana membedakan dengan zai ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalnya idza ya. Kalau zainya zulzila ya. Jadi ini dibedakan. Bedakan sama sin ya. Sama shin. Idza syamsu ya. Shinnya pakai angin, sinnya tidak pakai angin. Idza syamsu kuwirat misalnya. Dibedakan juga dengan dha zalimin ya, ini beda. Jadi jangan semua di buku rata karena ini mirip-mirip. Tha, zal, zai, sin, shin, dha, ini beda. Harus bisa dipelajari dan harus benar-benar mahir gitu ya. Kemudian juga sama membedakan antara mana alif, mana ain. Alif, ain ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin artinya segala puji dan puja bagi Allah Tuhan alam semesta. Kalau anda ganti ainnya menjadi alif, anda mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin sakit artinya. Alamin alam semesta. Ini berbeda makna ya. Jadi jangan sampai anda ubah makna ini. Kemudian juga membedakan mana ha, mana kha, mana ha. Ini 3 hal yang berbeda. Ha, Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Beda dengan khalidina fiha ya. Beda dengan ha ya, ihdina siratal mustaqim. Ini beda ya. Kita harus bisa bedakan. Kalau anda baca Alhamdulillah dengan benar, berarti segala puji dan puja kehadirat Allah. Kalau anda baca ganti ha, Alhamdulillah, ini bisa bermakna kematian ya. Ini mengubah makna. Anda juga harus bedakan mana ta, mana to. Ta sama to ya, beda. Ta itu beda tilka dengan to ya. Ini beda penyebutannya. Jadi harus dibedakan. To itu lebih fasih, lebih jelas lagi. Juga tentu Anda masih bisa membedakan yang lain-lain seperti kaf sama qaf ya, beda. Ya, kaf ini sama qaf, ini beda penyebutannya ya. Ini juga harus bisa dibedakan, jangan sampai kita samaratakan semuanya ya. Jadi penyebutan huruf hijaiyah ini penting sekali untuk dikuasai sehingga Anda tidak salah dalam penyebutannya. Kemudian juga Anda masuk ke masalah tajwidnya ya, mana gunna, iklab, ikhfa ya. Ya, itu semuanya dipelajari satu persatu. Tentu ini butuh kelas sendiri kalau mau dibahas ya. Saya tidak akan masuk ke masalah bahasan tajwidnya. Tapi saya cuma memberikan gambaran ini harusnya Anda pelajari semuanya. Karena harus Anda tahu mana iklab, mana gunna, mana bila gunna, mana ikhfa ya. Mana iklab, ini semua harus diketahui ya. Dan itu tidak sulit untuk mempelajarinya. Kemudian baru Anda masuk ke tahfidnya. Ya, kami tidak sarankan
pindah ke hafalan sebelum menguasai makharijul huruf tadi dan juga tajwidnya. Ini digabung biasanya dengan istilah tahsin ya, memperbaiki bacaan. Baru kemudian masuk ke tahfidnya. Nah seperti itulah. Anda kalau kuasai ini mahir, maka dijamin kedudukannya bersama dengan para malaikat yang taat. Ini keutamaan yang luar biasa gitu ya. Bagaimana para malaikat yang di langit sana, mereka Allah ciptakan dari cahaya dan mereka selalu taat saja setiap saat kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ciri mereka para malaikat adalah mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu patuh terhadap apa yang Allah titahkan. Kedudukan kita akan sama dengan mereka hanya dengan bermodalkan menguasai baca Al-Quran. Lalu sulitnya apa untuk belajar? Kenapa Anda masih malas belajar? Panggil guru-guru yang kuasain Al-Quran, belajar di rumah, bayar mereka supaya Anda bisa menguasainya. Dan berapa banyak orang umat ini diangkat dimuliakan karena Al-Quran. Kemudian pelajaran yang kedua teman-teman sekalian yang bisa kita ambil ya. Tadi yang pertama itu adanya anjuran untuk menguasai Al-Quran dan keutamanya bisa bersama dengan para malaikat. Kemudian yang kedua adalah adanya anjuran juga tetap berusaha belajar terus ya. Mengulang-ulangi bacaan dan hafalan sampai menguasainya. Nah dalam proses Anda sebelum mencapai tahap tadi menguasainya, ada diistilahkan dalam hadis ini yata'ta, dia terbata-bata ya. Nah terbata-bata ini maknanya bukan berarti dia ya tidak mahir. Tetapi di sini bisa lebih makna lebih dekat maknanya adalah orang yang lagi proses belajar, tapi karena dia masih belajar penggalan-penggalan ayat demi ayat, tapi dia tidak mau putus asa, terus dia belajar nanti sampai dia menguasai dan sampai lancar. Nah dalam proses dia pindah ke kemahiran ini, itu tetap diberikan 2 pahala. Ini luar biasa, maksudnya double. Anda bisa bayangkan kalau dikasih 2 kali lipat pahala ya. Jadi kalau per hurufnya kata Nabi SAW diberikan 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Tadi kita bilang 10. Berarti kalau tetap dia mau belajar, dia berusaha, maka didobelkan. Bisa 20 pahala per hurufnya. Jadi alif, lam, mim tadinya 30 bisa jadi 60 pahalanya. Itu berarti menandakan adanya motivasi yang sangat luar biasa untuk belajar Al-Quran. Dan ingat, bantah semua syubhat dan persepsi negatif ya. Persepsi negatif atau perasaan ragu. Belajar Al-Quran dan menganggapnya sulit karena Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ini Allah ulangi berulang-ulang dalam Al-Quran. Di dalam satu surah diulang-ulangi. Kami telah mudahkan Al-Quran. Apakah ada orang yang mau mempelajarinya? Terus Allah ingatkan itu. Nah, ini hati-hati sekali karena hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan tanya kepada kita, kenapa kamu tidak belajar Al-Quran? Padahal sudah saya mudahkan. Bahasa Arab ya Allah, bahasa Arab pun sudah dimudahkan. Berapa banyak orang yang tidak ngerti bahasa Arab bisa hafal Quran? Di seluruh dunia itu biasa saja gitu ya. Mereka bisa menghafalnya. Yang penting kita mau mempelajarinya. Baik, kita masuk teman-teman sekalian hadis nomor 1002 ya. Dari awal belajar berbunyi dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalid tamrah, la riha laha wa ta'muha hulu, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalir rayhana, rihuha tayyibun wa ta'muha mur, wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil handala, laisa laha rihun wa ta'muha mur." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagikan buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya lezat. Dan perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagikan buah kurma, tidak ada aromanya tetapi rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihana, aromanya wangi namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah handala, ia tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita langsung saja mengorek mutiara ilmunya yang luar biasa. Yang pertama adalah adanya kedudukan yang sangat tinggi bagi orang yang membaca Al-Quran. Dipluskan lagi, dia adalah orang mukmin. Maka digambarkan dia supaya mudah difahami, orang mukmin ini karena keberkahan Al-Quran, maka dia diberikan dia diberikan kedudukan yang tinggi dan diberikan perumpamaan seperti buah utrujah. Ya. Utrujah ini kalau kita searching di Google dan kita tulis buah utrujah, itu keluar buah mirip dengan buah pir. Tetapi memang bedanya kalau pir secara umum kita nggak cium baunya ya, cuma rasanya manis ya. Cuman kalau utrujah ini dia lebih besar sedikit posturnya dan
baunya sudah kecium, wanginya dari jauh. Sehingga dia rasanya manis, baunya pun wangi gitu ya. Itu perumpamaan orang mukminnya karena dia membaca Al-Quran. Jadi dia diperumpamakan wangi dan juga manis orangnya. Ya. Dan ini mudah-mudahan ya kita berharap maknanya adalah lebih dalam daripada apa yang mungkin kita gambarkan secara global dengan bacaan kita. Yaitu mungkin orang ini betul-betul akan Allah perbaiki luar dalamnya. Penampilannya dan juga akhlaknya, hatinya, semua akan baik. Orang penghafal Quran itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasa nyaman dekat dengan dia, merasa nyaman dengan tutur katanya, merasa nyaman, tentram dengan kejiwaannya. Karena memang Allah SWT buat ahli Al-Quran itu lebih tenang, ya, lebih bisa mengontrol emosi, ya. Karena mereka selalu menilawah Al-Quran, nah, gitu. Pelajaran kedua, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia seperti buah kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis. Nah, di sini dia karena imannya tetap ada rasa manisnya, ya. Artinya karena keimanan kita akan lihat orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, kita nyaman aja berinteraksi sama dia. Rasanya manis, interaksi sama dia itu nyaman gitu ya. Tetapi dia tidak punya aroma yang wangi. Yang membuat wangi itu justru Al-Quran. Tapi tetap saja dia memiliki rasa manis. Pelajaran yang ketiga, perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Nah ini bayangkan kedudukan Al-Quran ya. Orang munafik pura-pura Islam tapi dia bisa baca Quran. Masih diberikan perumpamaan dengan buah, di sini disebutkan ya, raihana. Buah raihana ini baunya wangi, tapi rasanya pahit. Ya. Karena bacaan Qur'annya dia jadi wangi. Karena orang munafik itu kalau dia baca dengan khusyuk pun atau dengan mahir, kita bisa tersentuh dengan dia. Tapi tidak bermanfaat buat dia, karena dia dasarnya orang kafir. Orang munafik itu kan pura-pura Islam. Ya. Dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, kemudian dia perlihatkan Islamnya. Gitu. Seperti di masa Nabi SAW ada pimpinannya bernama Abdullah bin Abi Salul, misal contoh. Maka ini teman-teman sekalian kita perlu garis bawahi, kalau dia wangi hanya karena Al-Qur'annya. Maksudnya kalau dia baca, orang bisa tersentuh dengan bacaannya, tetapi dia sendiri pahit dengan kekufurannya. Dan perumpamaan yang terakhir ini pelajaran keempat adalah orang munafik yang tidak baca Quran. Sudah tidak beriman, tidak baca Quran lagi. Gitu kan? Jadi sudah tidak ada yang bisa dilihat dari kebaikannya. Maka buah seperti buah handalah. Buah handalah ini digambarkan buah yang baunya busuk, rasanya pahit. Berkumpullah dua hal itu. Ya, buah apapun yang Anda lihat, ya, baunya tidak enak dan kalau dicoba juga pahit, maka itulah perumpamaan orang munafik. Ya, sudah munafik dan tidak baca Quran, maka berkumpul padanya keburukan-keburukan tersebut. Ya, semoga Allah jadikan kita golongan pertama saja, yaitu orang mukmin menggabungkan dengan suka membaca Al-Quran. Allahumma amin. Itu juga dengan pasangan-pasangan kita, semua anak-anak kita ya, kerabat-kerabat kita, semua kita menjadi Al-Quran, ahli Al-Quran dan betul-betul menguasainya. Dan saya sarankan teman-teman jadikan bagian daripada doa kita, ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku sebagai ahli Al-Quran, baik itu dari sisi bacaannya, ya, dari sisi indahnya suaranya, dari sisi tadabbur, dari sisi penghafalan dan mengamalkannya. Hadis nomor 1003 dalam bab yang sama berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Terjemahannya, sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dua. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan satu komunitas. Dari individu sampai komunitas. Keluarganya kah, lingkungannya kah, bahkan satu negara pun. Ya, satu wilayah kekuasaan pun dengan Al-Quran. Maksudnya mereka tadi memberikan haknya. Membacanya dengan mahir. Mentadaburi isi-isinya. Ya, menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka ini adalah kaum yang akan, komunitas yang Allah akan muliakan. Makin banyak hafal Quran, makin banyak mengamalkannya, maka makin keberkahan diberikan kepada komunitas tersebut. Jadi ini berarti adanya motivasi untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sudah kita jelaskan tadi di awal pembukaan kita, teman-teman sekalian, jangan cuman sekedar kapan punya waktu baru Al-Quran. Kita harus anggap ini adalah buku yang paling pertama harus aku baca, aku ajarkan kepada keluargaku dan juga aku praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, juga adanya orang-orang komunitas yang dihinakan oleh Allah dengan Al-Quran. Maksudnya karena mereka meninggalkannya. Mereka tidak membacanya, mereka tidak mengetahui isinya, apalagi sampai menghafal dan mempraktikkan itu lebih jauh lagi. Tidak penting bagi mereka. Ya. Sayang sekali ada sebagian orang, subhanallah, mungkin dia sudah ikut di pengajian.
tapi kalau kita tes bacaan Qur'annya salah. Ini sayang sekali, gitu kan? Harusnya dia betul-betul peduli dengan Al-Quran ini. Dia peduli, dia benar-benar ingin bagaimana Al-Quran itu dipelajari dan diterapkan dalam kehidupannya. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Ini penting sekali. Nah ini dua pelajaran yang bisa diambil nomor hadis 1003. Ya, mohon maaf sebentar. Ya. Selanjutnya insya Allah kita masuk ke hadis nomor 1004. Hadis nomor 1004 ini berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW beliau bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Terjemahannya, ya, tidak boleh hasad, iri, kecuali terhadap dua perkara. Orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah lalu dia sholat dengan membacanya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Dan seseorang yang diberi harta kemudian dia menginfakkannya di saat-saat malam dan di saat-saat siang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian lagi kita korek mutiara ilmunya yang luar biasa. Yang pertama teman-teman sekalian ada penjelasan tentang bab iri, khusus iri, ya. Disilakan dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu agama kita hasad, ya. Ini teman-teman sekalian dibagi dua oleh ulama. Ada yang hasad yang dilarang, ya, yang bisa masuk dalam makna hadis Nabi SAW. Iyakum wal hasad fa in hasad ta'kul hasanatu kama ta'kulun naru al hatab, ya, atau kama ya'kul naru hatab. Terjemahannya, hati-hatilah kalian dengan hasad atau iri karena dia akan membakar dan menghabiskan pahala kalian sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang masalah adanya larangan untuk hasad, ya, atau iri yang haram. Nah, yang haram itu begini penjelasannya. Kalau Anda iri kepada seseorang karena Allah berikan kelebihan dia, kecantikan, ketampanan, kepintaran, anggaplah kelebihan fisik dan juga kelebihan materi misalnya, atau kelebihan ilmu. Ya, apa saja yang Allah berikan kelebihan. Lalu Anda iri, Anda merasa cemburu dan berharap hilang nikmat itu pada dia. Misal kalau orang beli mobil lalu kena hasadnya, naudzubillah, dia berharap mobil itu tabrakan lah atau hilang dari orang tersebut contohnya. Nah ini hasad yang haram hukumnya, tidak boleh teman-teman sekalian. Kita kalau berharap hilang dari orang nikmat yang sedang ada itu hukumnya haram. Dan itu berdosa. Bahkan bisa menghabiskan pahala kita sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Nah yang kedua adalah hasad yang dibolehkan atau diistilahkan dengan ghibthah. Ghibthah ini teman-teman sekalian adalah Anda merasa cemburu karena kelebihan yang Allah berikan pada seseorang, tapi kecemburuan tidak membawa Anda untuk menginginkan hilangnya nikmat itu pada orang tadi. Misalnya orang pintar, Anda merasa iri, kok dia bisa ya? Lalu Anda coba berusaha ikhtiar menjadikan itu sebagai motivasi buat Anda agar Anda bisa pintar seperti dia, dan Anda memohon kepada Allah SWT agar diberikan seperti dia atau lebih. Itu boleh. Namanya ghibthah. Dan itu yang sedang dijelaskan dalam hadis ini. Ghibthah, ya. Kita berharap nikmat yang sedang Allah berikan pada seseorang itu kita dapatkan juga. Kita dapatkan tetapi tidak hilang dari dia nikmat tersebut. Tidak hilang dari dia nikmat tersebut. Ini penting sekali untuk digarisbawahi, ya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasanya kalaupun kita minta kepada Allah Azza wa Jalla apa yang telah Allah berikan kepada seseorang, jangan bentrok sama sunnatullah, sistem yang Allah buat. Misalnya orang itu Allah berikan kecantikan dan ketampanan, Anda minta wajah ciplakan dari dia, itu kan tidak mungkin. Allah sudah buat muka Anda seperti itu, nggak mungkin berubah. Tapi Anda bisa minta, ya Allah berikanlah aku kecerahan, kecantikan, ketampanan. Walaupun mungkin di mata orang atau di mata Anda punya kekurangan, tapi Anda minta sama Allah, bukan mustahil. Allah SWT bisa saja dengan model yang sama, tapi Allah cerahkan, Allah berikan orang nyaman melihatnya, itu bukan mustahil, ya. Itu bisa. Nah, seperti itulah cara pembandingan antara hasad yang dilarang dan ghibthah yang dibolehkan. Nah, dalam hadis ini dijelaskan la hasada illa fitnatain, tidak boleh orang iri kecuali pada dua. Maksudnya di sini ghibthahnya, ya. Kita tidak berharap hilang dari orang tersebut nikmatnya. Disebutkanlah ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentang golongan pertama yang kita dianjurkan untuk ghibthah, merasa cemburu tapi tidak berharap hilang dari dia, yaitu rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
yang paling harus kita selalu kejar dan merasa cemburu dengan dia, tapi cemburu positif. Tidak berharap dari dia adalah porongan pertama. Orang yang Allah kasih Al-Quran. Dia mahir membaca, dia suaranya indah gitu kan. Dia selalu tadabburi, renungi makna-makna, dia menghafalnya, dia mengaplikasikan dalam kehidupannya. Ini orang yang paling pantas kita cemburui. Dan kita wajib minta sama Allah, wajibkan dalam diri kita, ya Allah berikan aku sebagaimana Engkau berikan dia. Gitu kan. Kita minta, atau bahkan lebih dari dia. Maka ini dibolehkan, bahkan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Jadi orang yang sibuk dengan bacaan Qur'annya di pagi dan siang malam. Al-Quran dari Al-Quran ke Al-Quran yang lain. Sehingga dalam hadis bahkan disebutkan dalam sholat-sholatnya dipakai sama dia. Dan memang cara yang paling efektif untuk membuat hafalan itu kokoh dan tidak hilang adalah mengulangi dalam sholat. Anda kan punya sholat sunnah sebelum subuh ada 2 rakaat, ada sholat subuhnya 2 rakaat, ada sholat duha dari 2 rakaat sampai tidak ada batasnya, bisa 4, bisa 8, bisa 12. Gitu. Ada sholat qabliyah duhur 4 rakaat, ada sholat duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat, ada qabliyah asar 4 rakaat, ada asar 4 rakaat, kemudian ada qabliyah maghrib ya, 2, maghribnya 3, kemudian ba'diyah maghribnya 2, ada qabliyah isya 2, ada isya'nya 4, ada ba'diyah isya'nya 2 gitu kan. Kita belum bicara tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu ya. Ini banyak sekali sholat-sholat yang Anda bisa mengulang-ulangi. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya hafalan beberapa surah, di setiap satu rakaat Anda beda-bedakan bacaannya. Itu kan luar biasa itu. Berapa banyak surah yang bisa Anda muraja hari ini. Hari ini Anda baca surah yang berbeda, dari tadi sholat qabliyah subuh sampai ba'diyah isya. Besok Anda baca lagi surah yang berbeda. Lusa lagi Anda baca surah yang berbeda misalnya. Itu kan bisa saja Anda mengulangi sekian banyak surah. Dan Al-Quran cuma memiliki sekitar 114 surah. Artinya banyak sekali peluang kita untuk menambah hafalan-hafalan kita. Pelajaran yang ketiga adalah golongan kedua yang kita dianjurkan ghibta. Merasa cemburu dengan mereka. Ya, iri, tapi iri positif ya. Tidak berharap hilang dari mereka, tapi kita berharap diberikan yang sama. Yaitu ya, seseorang yang Allah berikan rezeki luas hartanya, tapi tidak cukup di situ. Dia sibuk menginfakkan di siang dan di malam hari. Nah ini orang yang sangat wajar kita cemburu dengan dia, karena dia punya harta tapi dia sibuk membawanya ke timbangan amal di hari kiamat. Bukan sibuk hanya penuhi kebutuhan dia di dunia saja. Bukan tidak boleh penuhi kebutuhan, tapi jangan lupa berinfak untuk akhirat lebih penting daripada memenuhi kebutuhan kita di dunia. Nah itu pemahaman yang harus ditanamkan baik-baik di benak kita. Karena sedekah itu sebenarnya teman-teman, kita sedang membawa harta tersebut ke timbangan amal hari kiamat. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, tentang masalah amal-amal itu, sedekah itu tidak akan berkurang ya, tapi akan bertambah. Dan yang dibawa nanti ya, di sedekah itu adalah dibawa menuju ke akhirat, dibawa ke timbangan amal. Karena semua amal soleh kan akan dibawa ke timbangan amal hari kiamat. Dan seperti dinukil dari beberapa tabi'in, mereka mengatakan orang-orang yang telah menerima sedekahnya, dia mengatakan, sungguh lihatlah orang-orang ini, mereka membawa amal-amal kami ke timbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Begitu mereka memahami. Jadi kalau Anda misalnya bantu orang 500 ribu, 1 juta rupiah Anda kasih kepada dia, sebenarnya secara kasat mata orang itu menerima uangnya dan dia pakai untuk kebutuhan dia, mungkin makan, minum, bayar utang, bayar sekolah anaknya, rumah sakit dan segala macam. Tapi sebenarnya ya, yang sebenarnya adalah uang itu nilai 1 juta sedang dibawa ke timbangan amal hanya melalui dia saja. Dan luar biasanya Allah berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat amal saleh maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya yang kita sedekahkan 1 juta itu nilainya bisa 10 juta. Bahkan tergantung kadar keikhlasan Anda. Sebagaimana kata Nabi SAW, amal soleh itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasannya. Semoga kita termasuk orang yang selalu Allah kasih kesempatan di setiap amal soleh kita itu mendapatkan 700 atau lebih daripada itu pahalanya. Karena ini amal yang sama. Waktu yang diluangkan sama, energi yang dikeluarkan sama, tapi bagaimana kita lebih ikhlas lagi, lebih baik dalam memarketingkan produk itu, kita tawarkan kepada orang lain sehingga orang lain mengamalkan, dan juga kita mengemas dengan maksimal dari penampilan, dari tutur kata, dari menjaga kehusyuan gerakan, semua itu akan menambah maksimal pahala kita tentunya ya. Baik, di sini masalah infak ya, kalau ada orang yang sibuk bersedekah maka itu wajar kita merasa ghibtah, kita berharap juga Allah berikan kita ya seperti dia atau lebih, dan itu bukan mustahil dengan niat yang baik Allah memberikan kita pahala orang seperti ini. Baik, kita lanjutkan hadis nomor 1005 ya.
Berbunyi dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi syatanain." Ya. Bi syatanain, ya. Fataghashshathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Falamma asbaha ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala tilka as-sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Kata Nabi SAW, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki membaca surah Al-Kahfi. Saat itu di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berontak karenanya. Maka pada pagi harinya dia mendatangi Nabi SAW, dia menceritakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau SAW mengatakan itu adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran. Hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meriwayatkan kepada kita hadis ini. Ini kedudukannya tinggi karena dia menyampaikan kepada kita hadis. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, kan sahabat-sahabat yang juga meriwayatkan hadis. Betul. Tapi mereka langsung cuma mengatakan misalnya kayak hadis sebelumnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis nomor 1004 tadi ya. Langsung dari Nabi SAW. Jadi kita tidak sebutkan sebagai sebuah keterangan. Tapi Al-Bara' bin Azib juga menceritakan. Al-Bara' bin Azib berkata telah datang seorang laki-laki pernah membaca surah Al-Kahfi. Lalu dia ceritakan kronologis terjadi pertemuan orang itu sama Nabi. Lalu Nabi SAW berikan petuahnya atau nasihatnya atau sabdanya SAW. Maka ini kedudukan tersendiri. Dan yang kedua, kedudukan membaca surah Al-Kahfi. Dan bagaimana karena tenangnya orang ini membaca surah Al-Kahfi sehingga akhirnya datanglah awan dan menaungi tempat tersebut, ya. Ini berarti mendudukan kedudukan surah Al-Kahfi. Dan ini ada bab khusus, ya. Pernah kita jelaskan di Sahih Targhib Tarhib di kajian hadis kita di hari Jumat, ya. Di bab juga tentang membaca Al-Quran, di situ pernah kita sebutkan tentang hadis-hadis tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Di antaranya orang kalau membacanya di malam Jumat, maka Allah akan berikan dia cahaya antara dia dengan Baitul Atiq atau Ka'bah itu sendiri. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya adanya ketenangan yang akan datang, ya, kepada seseorang yang membaca Al-Quran secara umum, ya. Apabila dia baca dengan khusyuk, dia baca dengan konsentrasi, maka termasuk ketenangannya adalah bukan mustahil seperti awan yang dikatakan datang dan mendekat, ya, karena mendengarkan tilawah tersebut. Berarti siapa saja makhluk Allah itu mengenal Al-Quran, kecuali pembangkang dari jin dan manusia saja. Tapi mayoritas orang-orang beriman tahu itu dari manusia. Dari jin juga sama. Tapi tumbuh-tumbuhan, hewan, awan, air, semua ini luar biasa fahamnya tentang, dan Allah berikan pengetahuan tentang Al-Quran. Di antaranya awan ini sendiri. Dia datang dan mendekati orang yang membaca Al-Quran ini karena ketenangan yang datang dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Sebagaimana sekarang dikembangin oleh sebagian orang, ada yang beternak, kemudian dia biasa mendengarkan, memutar tilawah di peternakannya, sehingga didengar oleh hewan-hewan itu, boleh-boleh saja, ya, tanpa ada penghinaan terhadap Al-Quran, karena memang kita mau memperdengarkan. Ada orang sekarang mengembangkan tanamannya, cocok tanamnya dengan mendengarkan Al-Quran, diputar dengan suara yang keras di perkebunannya. Allahu a'lam, mungkin bisa mendatangkan keberkahan, gitu kan? Bukan mustahil. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah dalam beberapa riwayat disebutkan orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia, salah satu pimpinan suku Khazraj di kota Madinah, ya. Ini sudah pernah kita jelaskan serial Tablik Akbar beliau, dan hadis ini sebenarnya lebih fokus kepada beliau pada saat beliau pernah baca Al-Quran di malam hari, dan dalam beberapa riwayat adalah beliau melihat ada cahaya putih yang menembus langit, dan beliau waktu pagi hari menanyakan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan itu malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Andai saja engkau meneruskan bacaanmu sampai terbit matahari, maka sungguh penduduk Madinah akan melihat malaikat tanpa ada pembatas lagi dengan mata mereka. Gitu kan? Berarti malaikat pun datang mendengarkan tilawah Al-Quran itu, saking tingginya dan besarnya, agungnya kedudukan Al-Quran itu. Pelajaran kelima yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang bertanya hukum kepada orang yang mengetahui hukum. Seperti di sini dia bertanya kepada Nabi SAW, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, maka Nabi menjelaskan awan itu mendekat justru karena ketenangan yang didapatkan dari Al-Quran. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Tersisa 3 buah hadis dalam bab kita. Insya Allah kita coba selesaikan, ya. Yaitu yang hadis nomor 1006, ya.
Berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf." Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan atau satu pahala. Sedangkan satu kebaikan atau satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang masalah keutamaan Al-Quran sendiri. Dan saking besarnya keutamaan sampai-sampai ya setiap hurufnya dinilai 10 pahala. Tadi sudah disebutkan, satu pahala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan Nabi rincikan lagi, saya tidak katakan alif satu huruf, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Ini sudah kita jelaskan juga tadi penjelasannya di awal pertemuan kita. Ya. Jadi dari hadis ini kita ambil satu mutiara pelajaran, yaitu bagaimana keutamaan Al-Quran dan saking besarnya keutamanya sampai dan motivasi yang besar untuk membacanya sampai dijanjikan per hurufnya 10 pahala. Dua buah hadis terakhir dalam bab kita, nomor 1007. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innal ladzi laisa fi jawfi syai'in minal Qur'ani kal baitil kharib." Sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak terdapat sedikit pun dari Al-Quran, maka itu bagikan rumah yang kosong. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dari hadis ini teman-teman sekalian diambil pelajaran yang pertama adalah pentingnya untuk selalu membaca Al-Quran dan memasukkannya ke dalam hati kita. Ya, karena ini penting sekali ya. Untuk selalu membaca, dan saya bilang tadi di awal hadis kita dalam bab ini ya, nomor 998 tadi ya, itu bagaimana Nabi SAW mengatakan ikra'u, baca. Berarti perintah ini berlaku setiap kali habis baca nih. Setelah selesai kita baca Al-Quran, masih berlaku, harus ikra' lagi, baca lagi. Jadi terus menerus, non-stop gitu kan. Jadi setiap waktu kita luangkan untuk membaca Al-Quran, karena selalu disuruh baca gitu. Apalagi orang yang belum pernah baca sama sekali. Itu ditegur ya. Dan ini kita akan menjelaskan dalam faedah yang kedua. Jadi adanya anjuran untuk membaca Al-Quran dan jangan sampai mengosongkan waktu kita atau diri kita dari Al-Quran. Pelajaran kedua adalah orang yang tidak sama sekali dalam hatinya ada Al-Quran, sama sekali nggak mau tahu Al-Quran, tidak tahu bacaannya, tidak tahu artinya, apalagi sampai menghafal dan mengamalkannya. Maka ini sama dengan rumah yang kosong. Makna lainnya kharib adalah rusak. Ya. Jadi hampa, tidak ada apa-apa dalamnya. Walaupun itu dipenuhi dengan lagu, penuhi dengan cinta atau apalah, itu omong kosong semuanya. Ya. Tanpa Al-Quran berarti tidak ada nilainya. Al-Quran lah yang akan menenteramkan hati, akan membentuk karakter, ya, akan membuat penampilan juga akhirnya jadi lebih bawah. Nah semua itu dari Al-Qurannya. Hadis terakhir teman-teman sekalian yang kita pelajari pada kesempatan ini nomor 1008. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Amr bin As dua-duanya anak dan ayah sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hadis hasan sahih. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita mengambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan orang yang suka membaca Al-Quran. Dan sini khilaf di antara ulama, apakah hadis yang dimaksud adalah orang yang rutin membaca atau harus orang yang menghafalnya, gitu kan? Yang pendapat mengatakan membaca ini lebih umum. Artinya siapapun yang baca Al-Quran dia dapat keutamaan yang dijanjikan di sini. Atau dia harus menghafalnya baru dia mendapatkan keutamaan daripada hadis ini, kan gitu. Ini khilaf antara ulama. Ya kita berharap tentunya ya, mudah-mudahan membaca pun bisa mendapatkannya. Karena kalau membaca umumnya kaum muslim bisa, tapi kalau menghafalnya belum tentu semuanya mengamalkannya. Tapi semoga Allah mudahkan, gitu ya. Pelajaran kedua dari hadis adalah kedudukan yang sangat tinggi didapat karena per satu ayatnya diangkat satu derajat. Hari kiamat nanti sebelum masuk ke dalam surga disuruh baca, sebagaimana dulu dia baca di dunia. Maka satu ayat satu ya derajat. Sebagian ulama tadi saya sempat singgung di awal pertemuan kita, kalau
Ada di antara mereka yang berpendapat derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Sehingga orang yang menghafalnya atau membacanya sampai habis, maka dia akan sampai pada derajat yang tertinggi. Pelajaran ketiga adalah pentingnya untuk mentartilkan Al-Quran. Tartil ini maksudnya baca dengan pelan. Hafalan pun kalau diulangi dengan pelan. Tidak ada yang diburu-buru, tidak ada tergesa-gesa. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan benar-benar rapi, ya, dengan tenang. Anda juga kalau baca dengan tenang, berikan haknya masing-masing. Ada saatnya berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Maliki Yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anda memberikan haknya semua, gitu kan? Kalaupun Anda harus berhenti, ya, Anda berhenti di titik yang sudah ada perintahnya, ya. Ini bagian daripada hal yang harusnya diperhatikan tentunya, ya. Nah seperti itu kurang lebih gambar. Itu tartil berarti kita baca dengan baik. Karena nanti akan diberikan kedudukan yang tinggi pada hari kiamat nanti. Insya Allah kedepannya teman-teman sekalian kita akan lanjutkan di bab nomor 181. Bab perintah menjaga hafalan Al-Quran dan peringatan dari melalaikannya dengan cara sengaja. Dan juga kita tentunya tidak, nanti kedepannya kena di bab nomor 181 hanya ada 2 buah hadis. Kita akan lanjutkan di bab 182 juga, ya. Beberapa hadis berhubungan dengan masalah bab anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan meminta orang yang bagus suaranya membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya. Nanti akan kita bahas insya Allah panjang lebar pada pertemuan akan datang. Baik teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena melihat waktu juga. Saya mengajak teman-teman untuk partisipasi bersama kami mendukung channel dakwah ini tentunya di YouTube dengan subscribe, like dan juga loncengnya. Saya juga mengajak teman-teman mungkin di TikTok, di Instagram, di Facebook untuk mengikuti dengan tata cara media Anda masing-masing dan bisa Anda sebarluaskan. Terutama kami izinkan semua yang sudah kami angkat di media kami resmi sudah melalui proses edit. Anda silahkan untuk ambil dan Anda sebarluaskan. Begitu juga dengan jalur-jalur ceramah kami tentunya ada flyernya Anda bisa selalu sebarkan. Hampir setiap hari ada jadwal ceramah Anda sebarkan. Siapa tahu subhanallah ada beberapa orang yang Anda kenal bisa hadir juga bersama-sama. Kami juga diamanakan sedekah kreatif yayasan sosial yang bisa Anda bisa Anda berbakti, bisa Anda bersedekah di situ dan akhirnya Anda bisa bertambah bakti Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat website kami atau medsos kami sedekah kreatif dengan berbagai macam programnya. Kami juga punya amanah travel, haji dan umrah, Uhud Tour yang Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa hubungi Uhud Tour, ya. Anda bisa lihat di Instagram kami, yang bisa lihat nomor call center juga insya Allah tidak asing, nomor itu bisa didapatkan. Dan tentunya ada kegiatan lain yang bisa Anda partisipasi bersama kami. Kami punya website Ta'aruf Islami Mawaddah. Kami juga punya penerbitan buku Pusaka Ibnu Zaid yang Anda bisa partisipasi bersama-sama kami tentunya. Untuk lebih lanjut Anda bisa tanya call center kami nanti. Saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.